Halo Sobat Samuel, apa kabar? Nama saya Fitra Faisal. Ketemu lagi, kita akan bahas apa saja sih yang terjadi seminggu kemarin dan juga beberapa bulan ke belakang. Tetapi memang ini tidak hanya membahas yang seminggu ke belakang. Karena ini agak spesial karena kita bicara quarterly report. Berarti kita bicara 3 bulan ke belakang, sebenarnya potretnya bagaimana saja sih? Kita melihat ada tekanan-tekanan terhadap ekonomi global ya, terutama pertama dari sentimen geopolitik. Kita melihat bagaimana Iran dan Israel kemarin sempat memuncak ketegangannya dan turut menekan dolar ya semakin kuat dan kemudian membuat sentimen negatif terhadap oil prices. Itu sempat terjadi tetapi untungnya sekarang kecenderungannya deeskalatif. Tetapi heads up bahwa kalau ini terjadi lagi bisa jadi oil price bisa muncul lagi ke 100 US dollar per barrel yang mana itu akan menekan dari sisi fiskal kita untuk meningkat sebesar 100 sampai 150 triliun untuk mempertahankan level harga di masa-masa atau di level yang sekarang. Jadi heads up, apabila itu terjadi maka kita harus siap-siap ada potensi pelebaran fiscal deficit. Dari sisi nilai tukar, kita juga melihat bagaimana sentimen global itu cukup berpengaruh 3 bulan terakhir. Dan juga sebenarnya selain sentimen global juga ada persepsi domestik yang kemudian diangkat sebagai sentimen global. Salah satunya adalah dari sisi potensi pelebaran fiscal deficit kita di tahun 2025. Ya untungnya beberapa waktu terakhir ya minggu lalu kita sudah mendengar beberapa klarifikasi terkait itu. Mudah-mudahan ini mampu untuk membawa dolar terhadap rupiah setidaknya dalam level yang jauh lebih stabil. Sekarang ini sudah memasuki level yang sebenarnya cukup aman. Nah, berikutnya kita juga kemarin juga sudah menyaksikan di kuartal kedua, mulai kuartal kedua dinaikkan suku bunga Bank Indonesia. Nah, ini salah satunya adalah untuk mencegah supaya rupiah tidak tertekan lebih lanjut. Dan ini sedikit banyak berhasil. Kita melihat dari perkembangan dari bulan Mei dan bulan Juni, meskipun ada tekanan terutama di bulan Juni karena memang persepsi domestik terhadap sentimen defisit fiskal di tahun 2025, tapi setidaknya itu mulai termoderasi. Kita juga melihat perkembangan dari foreign exchange reserve yang sebenarnya masih cukup memadai. Terakhir posisinya di 139 billion US dollar, itu mampu untuk memandu Bank Indonesia tidak menaikkan suku bunganya di bulan Juni kemarin. Tetapi memang potensi yang berikutnya yang harus kita waspadai adalah bagaimana sih kemudian tren perkembangan atau pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua. Apakah akan seperti di kuartal pertama 5,11% tutup tumbuh dengan tinggi atau justru terpuruk? Kami melihat masih ada potensi resiliensi di kuartal kedua, tetapi setidaknya tidak akan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun awal ini di kuartal 1 tahun 2024 yang 5,1%. Prediksi kami adalah 4,94% di kuartal kedua. Ya memang ini masih di bawah 5%, tetapi di tengah tekanan global ini suatu hal yang sebenarnya masih sangat oke. Nah, kenapa bisa melambat di kuartal kedua ini? Ada beberapa hal. Pertama, kalau kita lihat dari data Purchasing Manager Index in Manufacturing sudah berangsur-angsur turun. Salah satunya adalah karena tekanan dari ongkos produksi. Kenapa ongkos produksi bisa meningkat? Salah satunya adalah karena ya nilai tukar, karena banyak dari input produksi yang harus kita import. Nah, terakhir baru kita dengar juga ada pengumuman dari Purchasing Manager Index in Manufacturing itu justru harus turun lagi dari sebelumnya 52,1 menjadi 50,7. Nah, ini adalah satu potensi atau indikator yang perlu kita lihat untuk melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua tahun ini. Yang berikutnya juga dari sisi Consumer Confidence Index juga melemah. Kita melihat sempat ada pelonjakan di awal-awal Lebaran yang itu adalah wajar karena di tengah euforia semuanya sentimennya positif, tapi di sisi yang lain ya indeks keyakinan konsumen berangsur-angsur menurun. Begitu juga dengan indeks retail yang juga dalam beberapa bulan terakhir juga menurun. Nah, yang terakhir juga kita melihat ada data inflasi yang meskipun ya dari sisi positifnya inflasi di bawah 3%, artinya Bank Indonesia masih memiliki keleluasan untuk tidak menaikkan suku bunganya. Dalam hal ini inflasi masih relatif lebih terkontrol. Tetapi masalahnya kejatuhannya dalam beberapa bulan terakhir itu berasal dari melemahnya demand. Nah, hal-hal inilah yang kemudian membuat saya cukup yakin bahwa kuartal kedua tahun ini mungkin tidak akan sebesar kuartal 1, ya pertumbuhannya mungkin sekitar 4,9% saja. Ya tapi tetap saja ini suatu hal yang perlu kita syukuri juga. Bagaimana keadaan market? Market kembali lebih tenang karena ada beberapa data-data yang positif, terutama salah satunya adalah dari Personal Consumption Expenditure dari US yang sesuai dengan arah konsensus agak turun dari posisi sebelumnya 2,7 menjadi 2,6%. Artinya meskipun inflasi masih stubborn, tapi setidaknya sudah cukup landai.
Nah, dalam hal ini sentimen global itu sudah mulai berkurang dan turut kemudian mengurangi sentimen terhadap rupiah dan juga pasar saham dan pasar obligasi. Kita melihat ke depan dari analisis teknikal kita melihat antara 6970 itu potensi range yang paling rendah dan bisa kemudian ke level 7100. Nah, ini suatu hal yang sebenarnya sangat baik ya di seminggu ke depan. Begitu juga dengan di pasar obligasi, yieldnya masih dalam range 695 sampai 7,1, tapi ini kecenderungannya adalah mulai bullish, yang artinya yieldnya sudah mulai berangsur mulai turun. Begitu juga dengan kalau kita bicara tenor 5 tahun, 3 tahun, dan 2 tahun juga momentumnya agak lagging, artinya yield dalam hal ini mulai turun sehingga mulai bisa dikoleksi ya tenor-tenor rendah ini untuk kemudian mendapatkan potensi capital gain di masa-masa berikutnya. Itu saja dari saya, Fitra Faisal. Sampai ketemu di episode-episode berikutnya. Tetap percayakan portofolio investasi Anda kepada kami, Samuel Sekuritas. Sampai ketemu. Salam.